وعلى الهدى والخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على من شيخنا في هذه المناسبة على من شيخ عبد القيس بن سبيل حضرة سيدنا محمد الإمام النووي والإسلام ونسأل ربي جعفر ونسأل النبي عليه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahla al-batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur. Amma ba'd. Hadirin sedaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah libur sementara rutinan kita Ramadan kemudian Syawal baru saja berakhir kemarin. Sebelum kita mulai lanjutan daripada kajian hadis Al-Arba'in Nawawi, saya pribadi apabila ada kesalahan dari awal atau salah ucap ataupun kesalahan apapun, mohon maaf lahir batin walaupun telat ya. Semoga kita betul-betul dijadikan oleh Allah termasuk orang yang minal aidin wal faizin, orang yang kembali dan beruntung biridho rabbil alamin dengan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Karena Syawal itu dari kata syala syai'a, menaikkan sesuatu. Jadi bulan Syawal itu artinya bulan kenaikan. Bulan kenaikan kelas bagi hamba-hambanya Allah yang mereka bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah dari semenjak Ramadan hingga bulan Syawal. Setelah Syawal dinaikkan kelasnya, derajatnya di sisi Allah, kemudian disambut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah selama 1 tahun sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Itu jumlahnya 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia selain Ramadan. Kalau Ramadan jelas bulan mulia, bulan pilihan. Akan tetapi ada 4 bulan lagi yang dimuliakan oleh Allah. Yaitu apa? Ini bulan yang kita ada di dalamnya sekarang, bulan Dzulqa'dah, dan nanti depannya bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Ini adalah 3 rentetan bulan mulia. Yang keempat adalah bulan Rajab yang sudah berlalu. Bulan mulia atau Ashhurul Hurum ini disebutkan di Al-Quran bahwasanya memang dimuliakan oleh Allah Ashhurul Hurum. Karena itu di riwayat hadis dan para ulama menyatakan bahwasanya orang yang beribadah di bulan 4 mulia ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ini nilai ibadahnya lebih tinggi daripada bulan lainnya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seakan-akan ini rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah yang tiada henti.
Di bulan Ramadan mungkin kita kurang dalam ibadah, masih ada bolong-bolong, masih ada kekurangan. Maka setelah Syawal ini dikasih bulan mulia, rentetan bulan mulia 3 berturut-turut. Kalau kita mau ibadah di bulan ini dengan sungguh-sungguh, maka nilainya sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh dengan berzikir, banyak baca Al-Qur'an dan lain-lain, atau menghadiri majelis semacam ini di bulan Asyurul Hurum, itu nilainya lebih tinggi daripada di bulan-bulan lain. Semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin istiqomah, semakin hati kita bersih dalam menghadiri majelis semacam ini. Karena majelis yang semacam ini tujuan utamanya adalah hati kita semakin bersih, semakin faham keindahan ajaran Nabi, semakin hati kita semakin bersih, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada al-haditsus tsani. Qala radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. An Umar aidan, dari sahabat Umar lagi. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua ini juga diriwayatkan dari Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Radhiyallahu ta'ala anhu. Aydan, qala, berkata itu Sayyidina Umar berkata, meriwayatkan hadis ini, bainama nahnu julusun, ketika di antara kita duduk-duduk, inda Rasulillah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bercerita, Sayyidina Umar menceritakan bahwasanya ketika saat itu kami duduk-duduk sama Nabi, sebagian sahabat. Ini menunjukkan para sahabat itu memang gemar mencari ilmu dan berusaha selalu untuk duduk dengan Nabi, mendengarkan nasihat Nabi, mendengarkan petuah arahan Nabi. Tapi ya tidak semua, memang ada sahabat yang duduk sama Nabi itu tiap hari nimba ilmu Nabi karena punya waktu luang, tanggungannya sudah tidak ada, sudah kaya raya misalkan, keluarganya sudah tercukupi tanpa dia kerja, atau dia kerja sebentar sudah cukup karena memang sudah kaya. Nah itu dia fokus selalu mendampingi Nabi. Atau ada yang nggak punya keluarga sehingga setiap hari bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ashabus Suffah namanya. Sayyidina Abu Hurairah termasuk salah satunya. Tidak punya keluarga, jadi hidupnya ngikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap saatnya. Ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu sekali duduk bersama Nabi. Yang jelas para sahabat radhiyallahu anhu itu, mereka semua selalu berusaha meluangkan waktunya untuk duduk bersama Rasulullah SAW menimba ilmu dari Nabi. Saat itu kata Sayyidina Umar, kami sebagian dari para sahabat duduk-duduk bersama Nabi. Dzata yaumin, di suatu hari, ittala alaina. Id di sini kalau bahasa nahwu santri itu idan fujaiyah. Ittala, tiba-tiba. Tola'a, datang atau terlihat, alaina, atas kami, rajulun, itu seseorang. Saat itu kami duduk sama Nabi, tiba-tiba ada satu orang datang. Syadidu bayadith thiyabi, yang sangat putih pakaiannya, pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadis sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, pakaiannya bersih, rambutnya sangat hitam sekali, indah, ganteng. La yura alaihi atharus safar, la yura, tidak dilihat, alaihi, atas orang tersebut, atharus safari, itu bekas perjalanan. Orang ini datang pakaiannya putih, bersih, tidak ada bekas debu sama sekali. Rambutnya hitam kelam, indah. Wala ya'rifuhu minna ahad, wala ya'rifu, dan tidak mengenal hu, pada lelaki tersebut, minna, dari kami sahabat yang duduk, ahadun, seorang pun.
kami para sahabat yang duduk ini tidak ada yang kenal dia. Loh, di Arab sana itu dulu kan padang pasir semua. Orang ini tubuhnya bersih tanpa ada bekas debu. Secara logika otomatis orang ini harus orang-orang dekat sini, sekitar sini. Kan tidak ada bekas debu apa-apa, bersih, betul-betul bersih. Tapi kalau orang dekat sini kami nggak ada yang kenal, aneh ini. Seharusnya kan kalau pakaian bersih ya orang dekat sini aja, kita pasti kenal. Ini enggak, pakaiannya bersih dan kita satu pun enggak ada yang kenal. Misterius ini, lagi-lagi ini. Okay? Nah nanti di akhir hadis ini akan disebutkan oleh Nabi bahwasanya laki-laki yang misterius ini, yang aneh ini adalah Jibril, adalah malaikat Jibril alaihis salam. Jadi Jibril datang saat itu dengan bentuk laki-laki yang sangat ganteng. Lumrahnya malaikat Jibril itu biasanya kalau mendatangi Nabi itu wajahnya seperti wajah sahabat Dihyah Al-Kalbi. Saat itu tuh ada sahabat yang sangat ganteng namanya, paling gantengnya sahabat saat itu, namanya Dihyah Al-Kalbi. Nah, malaikat Jibril itu kalau nemui Nabi seringnya itu menyerupai wajah daripada Dihyah Al-Kalbi dan berbentuk manusia. Bahkan dikatakan malaikat Jibril itu menemui Nabi itu wa jumlatu nuzul Jibril 'ala Nabi 24 alfa marrah. Jumlah Jibril menemui Nabi menyampaikan wahyu, menyampaikan arahan dari Allah. Jibril kan yang membawa wahyu, yang ngajari Nabi, yang nuntun Nabi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Gurunya Kanjeng Nabi Jibril itu. Akan tetapi kemuliaannya lebih mulia Rasulullah. Ini murid yang mengungguli gurunya. Ada seperti itu. Jibril datang ke Nabi itu seumur hidup Nabi jumlahnya kurang lebih 24.000 kali datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seringnya menjelma manusia, wajahnya bentuknya seperti sahabat Dihyah Al-Kalbi, yang mana beliau adalah seorang sahabat yang paling ganteng saat itu. Nah, dari sini dapat diambil beberapa pelajaran. Pertama, bahwasanya malaikat itu kalau datang kepada para nabi biasa, jelas sudah. Tapi malaikat itu bisa juga datang kepada manusia biasa. Buktinya ini, Jibril datang di depan para sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Dari hadis ini dapat diambil pelajaran bahwasanya kadang-kadang orang yang datang kepada kita itu kadang-kadang bukan manusia, kadang-kadang bisa dari golongan malaikat. Dan bahkan Nabi pernah menceritakan dalam kisah nabawiyah, cerita nabawi. Cerita nabawiyah itu cerita yang langsung diceritakan oleh Nabi dan hadisnya muttafaqun alaih, hadisnya sahih. Kata Rasulullah dalam cerita tersebut, beliau menceritakan dulu di zaman Bani Israel itu ada 3 orang yang diberi cobaan oleh Allah. Yang pertama abros, orang yang kolera, sakit kulit yang begitu parah sehingga tetangganya, temannya, saudaranya, bahkan keluarganya itu jijik sama dia. Penyakit kulit yang begitu parah. Yang kedua ada saat itu juga orang yang punya penyakit rambut yang begitu parah sampai botak habis rambutnya dan menjijikkan orang-orang sekelilingnya juga. Dan yang ketiga orang yang dia tidak bisa melihat alias buta.
Jadi saat itu di zaman Bani Israel ada 3 orang yang sakit ini tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dalam cerita hadis tersebut ke orang pertama, yaitu orang yang sakit kulit. Diutus malaikat ke situ. Saya ini malaikat utusan Allah, diperintah oleh Allah untuk menyembuhkan kamu karena sudah berobat ke sana kemari tidak ada yang sembuh, tidak bisa sembuh. Kamu pengen apa? Saya pengen sembuh. Diusap sama malaikat, sembuh. Terus ayu syai'in ayul mal ahabbu ilaik. Harta apa yang paling kamu suka? Aku disuruh ngasih sama Allah. Kamu akan dikabulkan oleh Allah permintaan. Oh, saya paling senang itu onta. Dikasih onta sama malaikat itu. Onta yang hamil. Onta yang apa? Onta betina yang hamil. Kemudian yang kedua akhirnya didatangi juga oleh malaikat ini, sama pengen sembuh, disembuhkan sama malaikat. Terus harta yang paling kamu sukai apa? Saya pengen sapi, dikasih sapi betina yang hamil. Yang ketiga yang sakit buta juga sama, didatangi malaikat, pengen apa? Sembuh, dilap malaikat sembuh. Kemudian harta apa yang paling kamu sukai? Kambing, dikasihlah kambing yang hamil. Akhirnya singkat cerita, tiga-tiganya ini, ontanya, sapinya, kambingnya ini beranak pinak, kemudian berkembang biak begitu pesat, tiga-tiganya jadi orang kaya dan terpandang, dihormati semua orang. Sudah sekian lama, sudah jadi kaya semua, sudah yang sakit kulitnya udah bagus, mulus, wis orang kaya wis. Yang kepalanya begitu menjijikkan, rambutnya rontok juga sudah jadi rambut yang bagus, ganteng, kaya raya, punya sapi yang banyak. Yang buta dulunya diejek orang, sekarang dia sudah bisa melihat dan jadi orang kaya raya. Setelah sekian tahun lamanya didatangi seseorang berwujud manusia, seseorang musafir datang kepada orang pertama. Pak, minta Pak, saya ini musafir orang jauh, saya minta sedikit daripada ontanya, 1 atau berapa yang dijual nanti buat ongkos saya ini orang jauh. Maka orang tersebut nolak. Wah, tenan ora yang musafir, sodako orang yang wedok, sodako di tempat lain bisa, banyak tuh jalan-jalan sodako, tidak harus ke kamu. Terus orang yang minta itu loh, saya ini kayaknya kenal sampean Pak. Sampean itu kan dulu orang yang sakit kulit yang parah itu toh, yang miskin parah, dikucilkan masyarakat, sampean tuh dulu. Langsung ngamuk ini. Kurang ajar, warithtu hadal mal min kabir an kabir. Ngawur aja. Saya ini asli orang kaya. Saya ini keturunan orang kaya, hartaku ini warisan dari ayahku ke ayahku, orang kaya, orang besar semua. Ngawur aja. Kamu bilang saya orang miskin, saya orang sakit, kurang ajar. Ya wes kalau gitu. Kalau sampean bohong, semoga Allah mengembalikan seperti semula, pergi. Yang kedua, yang saudagar sapi sama. Pengemis musafir minta tadi itu sama dan ditolak dengan tolakan yang sama. Dan yang ketiga, orang yang buta, musafir datang dikasihkan. Sampean mau ngambil berapa kambing silahkan untuk ongkos pergi, sak biaya kebutuhan sampean ambil aja itu kambing-kambing saya. Saya memang dikasih nikmat oleh Allah, dulu saya orang yang miskin, yang dikucilkan orang, sekarang saya jadi kaya dengan kambing. Sampean minta apa? Silahkan diambil. Butuh berapa ambil aja. Akhirnya yang awal kembali sakit dan miskin habis, yang kedua juga sama, miskin kembali sakit habis, dan yang ketiga ini yang dia tidak lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang datang ini tadi yang ngaku musafir itu adalah seorang malaikat yang dulu datang kepada mereka berwujud manusia. Karena itu kita diajarkan oleh para ulama, yang mana ini dari Rasulullah,
Kalau kita ketemu sama orang, terutama kalau ada orang minta-minta, kita tidak kenal, kok kelihatannya menjijikkan, kelihatannya orangnya kumuh, kusuk, pakaiannya lusuh, jangan kita hina. Kalau kita ngasih, ya kasih dengan baik. Jangan, sini tak kasih, kono pergi. Ngasih dengan baik, nolak pun dengan baik. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang minta-minta, jangan pernah bentak-bentak. Loh, siapa tahu itu ternyata bukan dari golongan manusia, ternyata itu adalah diuji oleh Allah, ternyata golongan malaikat. Dan di situ kita ambil pelajaran juga, jangan pernah kita merasa lebih mulia dengan apapun yang kita miliki melebihi orang lain. Lihat orangnya, ya rendahan itu sayang. Jangan. Kadang-kadang itu bukan dari manusia, atau kadang-kadang memang dia manusia, tapi dia manusia yang dicintai oleh Allah. Yang bahasanya aulia Allah, walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Uwais Al-Qarni itu kan dianggap orang rendahan, miskin, tidak punya nama, tidak punya harta, tidak punya apa-apa, makannya dari sampah. Bekas-bekas roti yang dibuang, bekas-bekas makanan yang dibuang, itu yang jadi makannya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ternyata beliau adalah Sayyidut Taifah, orang yang paling mulia setelah sahabat dari umatnya Nabi, Sayyidina Uwais Al-Qarni, pemimpin daripada orang-orang mulia setelah sahabatnya Rasulullah SAW. Datang kepada kami seorang laki-laki, dan laki-laki ini pakaiannya putih. Kemudian hatta jalasa ilan Nabi, sampai orang tersebut, laki-laki ini duduk kepada Nabi SAW. Nah, di sini juga ada pelajaran bagi kita. Kalau kita hadir ke masjid, lebih-lebih pas Jumat atau hadir majelis taklim, majelis ilmu, itu dianjurkan pakai pakaian yang bersih. Kalau bisa putih, terutama kalau Jumat. Nah, ini isyarat kalau kita menghadiri majelis ilmu atau hadir ke masjid, karena saat itu Rasulullah di masjid dengan para sahabatnya. Pakai pakaian yang putih, atau kalau tidak pakaian yang bersih, yang bagus. Kenapa? Karena untuk ta'zim lil ilm, menghormati ilmunya Nabi SAW, menghormati hadisnya Nabi SAW, ilmu-ilmu yang disampaikan. Kemudian yang bersih, yang rapi rambutnya, intinya bersih tubuhnya. Orang ini datang kepada Rasulullah, kemudian fa'asnada rukbataihi, kemudian laki-laki ini menyandarkan kedua lututnya ila rukbataihi, kepada lututnya Nabi SAW. Dia datang, salam, ini ada penyingkatan ya, salam. Kemudian dia maju mendekat kepada Rasulullah sampai lututnya disandarkan kepada lututnya Nabi, dipepet lutut sama lutut. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan kedua tangan dari orang ini diletakkan ke kedua pahanya Nabi SAW. Lutut nempel, tangannya diletakkan di pahanya Nabi. Di sini juga ada isyarat bahwasanya kalau ada majelis taklim, majelis ilmu, di situ dibahas ilmunya Nabi, kalau bisa itu jangan di tempat yang jauh, artinya dipenuhi, mendekat. Nih, mendekat. Jangan malah menjauh. Kadang ada pengajian di sini yang mengunjungi di depan sana atau di jalan sebelah sana. Nah, itu nanti kurang mendapatkan fadilah daripada majelis tersebut. Kalau masih kosong, maju. Itu adalah salah satu adab kita di dalam majelis ilmu, mencari ilmu. Kemudian tangannya Jibril itu, orang ini diletakkan di pahanya Nabi. Ini menunjukkan kalau ada guru, ini kan kalau tangan diletakkan di sini kan kurang, kalau dilihat kan kurang patek sopan. Terus nyedak, pepet tangannya digini. Ini kan kurang patek sopan. Di sini ada isyarat bahwasanya kalau kita jadi pengajar atau guru, kalau ada murid kita yang dia itu kurang adab,
akhlaknya masih kurang, jangan buru-buru dimarahi. Jangan buru-buru dimarahi, tapi dibimbing. Biar jangan gitu, dibimbing. Dan supaya kita itu bersabar, sabar dan dibimbing. Ini Jibril datang, orang ini datang, kemudian tangannya diletakkan di bahannya Nabi. Ini kalau sepintas kan kurang patek sopan. Teko-teko ngomong iki aneh. Teko pepetno, terus tangannya diletakno di pupunya Nabi. Oke. Maka di situ ada pelajaran seperti itu. Walhasil di sini, kalau kita di majelis ilmu, pakaian yang rapi kalau bisa putih. Karena yang paling dicintai Nabi itu pakaian yang putih. Sampai-sampai dulu Syekhuna Al-Habib Taufik As-Segaf, guru kita, guru saya Al-Habib Taufik radhiyallahu anhu bidul hayati, semoga berpanjang umur sehat walafiat. Itu beliau dulu pernah sowan silaturahmi ke seorang ulama besar, namanya Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Itu beliau masih hidup sekarang, ada di Madinah. Itu beliau sampai dijuluki Syafi'iyyu hadzal zaman, Imam Syafi'inya zaman ini, saking alimnya, saking alimnya, saking hebatnya dalam menguasai ilmu, sampai dijuluki oleh murid-muridnya seperti itu. Orang-orang yang kenal beliau, Imam Syafi'i zaman akhir. Sekarang beliau masih hidup, semoga panjang umur sehat walafiat. Itu Ustadzuna Al-Habib Taufik ini beliau datang pakai pakaian berwarna, bukan pakaian putih. Pas datang dari Indonesia ini ke Madinah, jauh-jauh, masuk ke ruang beliau, ke ruang tamu beliau, nggak dihawil, artinya nggak direken, dilihat tok, ditanya salaman tok, wes duduk, persilakan duduk. Kemudian yang lain, beliau ngomong sama yang lain, nggak ditanya dari mana apa, nggak, cuma salaman tok, wes. Setelah itu akhirnya beliau sadar, loh iya saya keliru ini, pakaiannya keliru, datang ke orang yang besar, ulama yang luar biasa, pakaian saya ini gitu. Akhirnya beliau besoknya datang lagi pakai pakaian putih, langsung disambut ahlan wa sahlan marhaban. Dari mana, namanya siapa, disambut dengan luar biasa. Di situ memang kadang-kadang orang besar itu kadang-kadang ngajari kita supaya betul-betul memakai adabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang yang luar biasa, nih seperti itu. Karena itu dari hadis ini sangat banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil. Orang ini datang kemudian mendekat pada Nabi dan waqala, dan berkata itu orang, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Orang ini tanya sama Nabi. Di sini ada muskilah, ada sebuah kerancuan. Orang ini, yaitu Jibril yang menjelma tadi itu, memanggil Nabi dengan ya Muhammad, wahai Muhammad. Padahal Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an melarang kita umat Nabi memanggil Nabi di depan Nabi dengan ya Muhammad. Itu hukumnya haram. La taj'alu du'a ar-rasuli, jangan kalian itu menjadikan panggilan Nabi bainakum, di antara kalian, ka'du'ai ba'dikum ba'dha, seperti kalian memanggil sebagian dari kalian. Jadi kalau manggil Nabi jangan dengan panggilan seperti kita manggil teman kita sendiri. Pak Ijo, biasa temennya. Tapi kalau manggil Nabi jangan ya Muhammad, wahai Muhammad, tidak boleh. Harus ya ayuhan Nabi, wahai Rasul. Itu kalau di depan Nabi. Nah kalau sekarang Nabi Rasulullah udah wafat, salawatan gimana? Ya mah boleh kalau itu, enggak di depan Nabi. Tapi kalau di depan Nabi ada Nabi, itu hukumnya haram. Nah di sini
orang ini yang mana dia adalah Jibril kok memanggil ya Muhammad, padahal kan haram. Maka di situ kerancuan itu dijawab oleh para ulama. Satu, haram itu bagi manusia, bangsa manusia. Kalau malaikat memanggil Nabi halal haram, itu malaikat tidak terikat hukum itu. Itu satu. Yang kedua, saat itu belum turun firman Allah yang melarang untuk memanggil ya Muhammad. Belum turun firman itu. Nah, karena itu kalau kita perhatikan Rasulullah ini luar biasa. Di Al-Quran itu semua nabi disebut dengan namanya. Ya Nuhu, ya Adamu, ya Ibrahimu, disebut langsung ya Ibrahim, ya Adam, ya Musa, ya Isa. Tapi kalau Rasulullah tidak pernah, tidak ada satupun panggilan dari Allah di Al-Quran itu yang menyatakan ya Muhammadu, tidak ada. Pasti ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal. Makanya tidak ada langsung nyebut namanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena saking cintanya Allah sama Nabi dan saking memuliakannya Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam bisawab. Jadi ini orang ini memanggil Nabi dan bertanya apa yang ditanyakan akan kita bahas besok. Nih, insya Allah akan dibahas besok. Ini sudah mau isya ini. Yeah. Nah, Allah alam bisawab. Ada berapa menit ini? Tinggal 10 menit ya. 10 menit tidak ada, 9 menit. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita bahas bersama, monggo. Kalau tidak ada, kita akhiri majelis ini sambil nunggu waktu isya. Wallahu a'lam bishawab. Silul Fatihah.